Halo Gapi Lovers, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas suatu topik yang sering menjadi pertanyaan teman-teman pemula, yaitu mengapa ikan gapi yang dibeli itu cepat mati. Jadi beli ditaruh di tank dalam 2 hari mati, beli ditaruh di tank dalam 3 hari mati. Nah, kali ini saya akan membahas dengan tuntas ya penyebab ikan gapi cepat mati. Nah, penyebabnya itu yang pertama teman-teman adalah kualitas air. Nah, teman-teman, kualitas air itu sangat penting ya bagi kehidupan ikan gapi. Nah, kualitas itu ternyata tanpa sengaja itu kita sendiri yang merusak, yaitu pada saat kita memberi makan ikan gapi itu tidak pada porsinya. Ya memang ya pada waktu kita memberi makan ikan gapi itu kita jadi terhibur ya kalau mereka itu makannya sangat lahap. Nah, tanpa terasa ya ternyata makanan yang kita berikan itu terlalu banyak. Nah, akhirnya sisa makanan itu akan merusak ya kualitas air di dalam tank. Dan berikutnya tentang kualitas air, yaitu kandungan oksigen di dalam air itu juga berpengaruh, dikarenakan ikan itu bernafas menggunakan insang. Nah, pada saat tidak ada kandungan oksigen di dalam air, maka ikan kesulitan untuk mendapatkan oksigen ya. Dan berikutnya lagi adalah tentang kandungan klorin di dalam air, yaitu apabila teman-teman menggunakan air dari PDAM, yang biasanya air PDAM itu untuk membunuh bakteri itu digunakan klorin atau kaporit. Nah, sebetulnya aman-aman saja teman-teman bila kita menggunakan air PDAM yang mengandung klorin, tetapi itu ada penanganan khusus, yaitu nanti ada konten tersendiri untuk menangani air PDAM supaya siap untuk kita gunakan di dalam memelihara ikan gapi. Nah, sekarang yang nomor 2, yaitu air tidak difilter. Nah, teman-teman, tidak jarang ya pemula memelihara ikan gapi di dalam tank itu hanya diberi aerator yang dikasih air stone ya, sehingga akhirnya air itu hanya akan teraduk oleh gelembung air. Jadi kotoran ikan itu nanti akan teraduk rata di dalam tank. Nah, sehingga makin lama air di dalam tank itu akan semakin buruk ya dan menyebabkan sakit pada ikan. Nah, oleh karena itu ya, untuk memelihara ikan gapi yang baik supaya tetap hidup sehat itu adalah harus diberi filter, teman-teman. Filter itu bisa menggunakan biofoam, menggunakan semi undergravel ataupun full undergravel. Yang ketiga, yaitu meningkatnya level amonia di dalam air yang ada di dalam tank. Nah, sumber amonia itu ada beberapa macam, teman-teman. Yaitu yang pertama itu kotoran dari ikan itu sendiri, kemudian sisa makanan, dan kemudian bangkai ikan yang tidak diangkat dari dalam tank. Nah, oleh karena itu ya, untuk beberapa waktu air di dalam tank itu harus dikuras ya, tidak kemudian selama berbulan-bulan terus untuk kita pakai memelihara ikan gapi. Karena kandungan amonia di dalam air untuk tempat hidup ikan gapi itu akan terus meningkat walaupun kita sudah menggunakan filter ya, teman-teman. Misalnya kita menggunakan biofoam atau undergravel. Nah, nanti kotoran yang ada di dalam sela-sela batu ataupun foam yang ada di dalam biofoam itu kan akan menyimpan amonia. Nah, akibatnya kandungan amonia di dalam tank semakin lama akan semakin tinggi. Itulah yang menyebabkan nantinya banyak penyakit yang datang menyerang ikan gapi kita. Yang keempat, yaitu overfeeding, yaitu kita kelebihan memberi makan pada ikan gapi kesayangan kita. Seperti manusia, teman-teman. Manusia pun kalau misalkan banyak makan, apalagi makan yang enak-enak ya, itu nanti akan
menyimpan banyak racun yang berupa lemak-lemak jahat, kolesterol di dalam tubuh. Nah, demikian juga ikan, teman-teman. Ikan itu kalau makan ya overdosis ya, overfeeding, di dalam tubuhnya nanti akan menumpuk ya zat-zat yang merupakan zat-zat tidak baik bagi tubuh, sehingga nantinya mereka akan mengalami pertumbuhan yang buruk, bahkan akan mengalami sakit ya. Nah, sekarang yang kelima yaitu overpopulated, di mana kita memelihara ikan gapi itu terlalu padat populasinya. Nah, jadi bila kita memelihara ikan gapi itu harus kita sesuaikan dengan volume air yang tersedia. Ya, contohnya kalau misalkan akuarium kita atau tank kita itu 30 kali 50 tinggi 30, ya paling hanya kita beri misalkan 20 ekor ya. Jangan sampai 50 ekor lebih ya, karena itu akan menyebabkan kerusakan air yang cepat ya terhadap tempat hidup ikan kita. Sehingga kalau misalkan kita memelihara ikan gapi itu ya tadi kita sesuaikan dengan volume air yang tersedia. Jadi disesuaikan dengan ukuran tank ya. Kalau ukurannya besar ya volumenya ditambah. Kalau ukurannya kecil berarti populasinya juga tambah sedikit seperti itu. Nah, sekarang nomor 6 yaitu suhu, teman-teman, suhu air. Jadi ikan gapi itu akan hidup pada suhu air antara 22 sampai 28 derajat Celcius, di mana ikan ini akan hidup dengan baik ya dalam kondisi suhu tersebut. Tetapi sebetulnya ikan gapi masih bisa hidup pada suhu 17 derajat Celcius. Masih hidup, teman-teman. Tetapi pada suhu tersebut akan banyak penyakit yang datang, dikarenakan ada banyak penyakit yang akan hidup dengan baik pada suhu-suhu rendah, misalkan beberapa jenis jamur. Nah, sekarang yang ketujuh yaitu genetik yang sudah buruk. Jadi teman-teman, bahwa itu sudah selayaknya ikan gapi dipelihara oleh orang itu selalu inbreeding, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita beli, yang kita beli itu pasti datang dalam kondisi saudara kandung ya, teman-teman. Jadi satu peranakan. Nah, berarti bila ini kita kawinkan, berarti kan inbreed ya. Terus punya anak, anaknya kita kawinkan lagi, inbreed lagi. Kemudian punya anak, kita kawinkan lagi, inbreed lagi, dan seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan nantinya kondisi ikan akan menurun. Tidak hanya ikan gapi, teman-teman, semua hewan, bahkan semua makhluk hidup kecuali tumbuhan ya, bahwa apabila terlalu sering melakukan inbreeding, maka akan mengalami penurunan ya di dalam kondisi tubuhnya. Di samping penampakan luar yang semakin jelek ya pada ikan gapi ini ya, maka kondisi fisiologi di dalam tubuh juga akan semakin jelek. Jadi akan menjadi rapuh dan gampang sakit. Nah, sekarang yang terpenting ya, mengapa ikan gapi kita itu gampang sakit, yaitu karena banyaknya penyakit yang biasa menyerang ikan gapi kita. Ada banyak penyakit, teman-teman. Yang pertama, white spot. Jadi ada bintik-bintik putih di sekujur tubuhnya. Nah, ini kalau tidak kita obati, nanti juga akan mati ya. Kemudian ada velvet. Velvet itu ada serbuk keemasan pada sekujur tubuh ikan gapi. Dan juga yang tidak kalah ganasnya itu fin rot, di mana nanti ya sirip-sirip bagian ekor, sirip dada, sirip punggung itu akan mengalami gripis, teman-teman. Nah, ini juga akan menyebabkan kematian. Di samping ada juga banyak jenis jamur yang bisa menyerang ikan gapi kita. Nah, itulah ya hal-hal yang bisa menyebabkan ikan gapi kita itu cepat mati. Oke, teman-teman, itu tadi materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam ngebrol. Ciii.